Halo Kak Rahma, maaf ya Kak, baru sempat buat Viti dari pagi tadi. Padahal janjinya udah dari pagi tadi ya Kak ya. Dari tadi pagi tuh ada kerabat, ada teman yang datang berkunjung gitu, jadinya baru bisa buat Viti. Saya akan cerita nih ya Kak, awal mula apa yang saya rasakan di awal gitu. Jadi saat saya melahirkan dulu anak pertama itu asinya kan tidak lancar atau ada mastitis gitu, jadi merengkel gitu kan Kak. Dan saya pikir itu adalah benjolan awalnya saya ketahui itu adalah, saya pikir benjolan mastitis gitu. Saya pikir benjolan mastitis, jadi nggak saya hiraukan. Kemudian 1 tahun kemudian kan saya hamil lagi. Ini tapi saya nggak tahu ya apakah itu benjolan yang sama gitu yang saya rasakan 2 tahun kemarin, itu saya nggak tahu. Tapi yang awalnya saya tahu adalah itu tadi ya, ada benjolan karena ASI saya tidak lancar atau mastitis. Kemudian 1 tahun kemudian kan saya hamil lagi, sehingga saya tidak pernah megang area payudara saya gitu. Jadi sampai akhirnya melahirkan dan menyusui anak saya yang kedua itu full ASI gitu, bahkan bisa nyetok ASI-nya gitu kan. Nah itu pun saya tidak merasakan ada benjolan. Nah, saya mulai merasakan kembali, maksudnya saya nggak peka dengan adanya benjolan yang sama gitu, atau saya tidak meraba-raba gitu. Jadi saya nggak mengerti apakah itu benjolan yang dulu itu atau gimana gitu, saya nggak tahu. Yang jelas awalnya mula saya tahu ada benjolan itu saat itu ya. Kemudian pas 2 tahun yang lalu, Oktober ya, 2 tahun yang lalu itu mulai ada rasa nyeri gitu, bukan nyeri, sengkring di payudara saya tuh, ada yang sengkring gitu kan. Saya pegang tuh ternyata ada benjolannya kecil aja sih Kak, benjolannya kecil. Kalau yang itu yang saya pegang tuh benjolannya kecil, beda dengan yang kalau mastitis kan merengkel besar gitu ya. Terus kalau yang saya pegang 2 tahun yang lalu itu adalah benjolannya kecil. Nah karena dia sengkring, saya mulai browsing tentang benjolan, rasanya sengkring, itu benjolan apa. Nah kalau saya baca itu kan tidak baik gitu ya, infonya tidak baik, sehingga saya coba untuk sadari. Nah waktu saya sadari itu saya goyang-goyang gitu, benjolan itu saya goyang-goyang, sehingga karena keseringan digoyang-goyang akhirnya membengkak, benjolan saya itu jadi bengkak atau meradang gitu. Nah setelah itu baru saya akhirnya periksa ke dokter fase 1 gitu. Nah kebetulan dokter fase 1 yang memeriksa saya itu adalah sedang belajar lagi atau dokter residen atau sedang mengambil jurusan onkologi, spesialis onkologi, sehingga dia bilang, Bu ini benjolannya saya rasa tidak baik gitu. Akhirnya saya dirujuk langsung ke onkologi gitu. Mungkin karena dia tahu harusnya sih prosedurnya kan ke dokter bedah umum dulu ya, baru ke dokter onkologi. Tapi mungkin beliau sudah mengerti ciri-ciri tanda-tanda keganasan atau gimana gitu. Akhirnya saya langsung dirujuk ke onkologi gitu, dan di situ saya dinyatakan bahwa hanya dengan rabaan, mungkin karena dokternya udah senior ya, hanya dengan rabaan dokter sudah mengatakan ini sih sudah pasti kanker ganas kayak gitu Kak. Jadi awalnya seperti itu, hanya sengkring, tapi saya pernah merasakan juga pusing kepala hebat 3 hari berturut-turut. Saya sudah minum paracetamol tapi pusingnya tidak berkurang. Setelah hari ketiga baru pusingnya berkurang. Itu saya pernah merasakan seperti itu. Saya nggak tahu apakah itu ternyata ciri-cirinya bahwa di tubuh saya ternyata ada benjolan. Tapi karena saya nggak peka, akhirnya saya ya sudah biarin aja gitu. Saya juga pernah merasakan di belakang punggung
kanan saya di tempat payudara saya atau kidney saya kan yang ada benjolan itu kan yang di kanan. Nah itu di belakang persisnya itu kayak sakit gitu, kayak ditusuk-tusuk gitu. Itu sempat merasakan sakit kayak gitu di punggung saya. Jadi kadang anak saya suruh untuk pukul-pukul gitu di punggung saya, kayak gitu yang saya rasakan. Dan pernah juga rambut saya rontok parah. Saya pikir sih waktu itu karena hormonal ya, jadi rambutnya rontok parah. Tapi sebenarnya tubuh saya sudah memberi sinyal tanda tidak baik ya, cuma sayanya yang kurang peka. Begitu Kak Rahma, cerita awal sebelum akhirnya saya mendapat vonis dokter bahwa ternyata saya memiliki benjolan atau cancer. Sehat-sehat selalu ya Kak Rahma.